Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, kelas 10 PK, ikhwan dan akhwat. Ya, kita kembali lanjutkan pembahasan hadis kita tentang hadis hasan li ghairihi. Ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang hadis sahih li ghairihi ya. Kita langsung bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasanu li ghairihi, hadis hasan li ghairihi. Ta'rifuhu, definisinya adalah huwa ad-dha'if, hadis yang dhaif, idza ta'addadat turuquhu, jika banyak jalur periwayatannya atau ada jalur penguat yang lainnya. Walam yakun sababu du'fihi, dan sebab lemahnya hadis dhaif ini bukan karena fisqar rawi, bukan karena kefasikan perawi, au kadzibahu, atau kedustaan perawi. Nah, maka kita bisa mengambil kesimpulan dari definisi ini, hadis dhaif bisa naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi dengan dua syarat harus terpenuhi. Itu apa? Yang pertama, an yurwa min tariqin akhara fa aktsara, yaitu diriwayatkan dari jalur yang lainnya, apakah satu jalur ataupun banyak. Nah, tambahan jalur periwayatannya dengan syarat apa? Ala an yakuna at-tariqul akharu mithlahu aw aqwa minhu, dengan syarat jalur penguat ini itu lebih kuat darinya atau semisal darinya, semisal dengannya. Misalnya jalur penguatnya adalah hadisnya hasan atau hadisnya sahih, atau bisa juga hadisnya dhaif tapi dhaifnya bukan karena kefasikan perawi atau bukan karena kedustaannya. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakuna sababu du'fil hadis, sebab lemahnya hadis yang bisa naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi adalah apa? Disebabkan karena yang pertama su'u hifdzi rawihi, karena buruknya hafalannya. Au inqita'un fi sanadihi, atau terputus sanadnya. Au jahalatun fi rijalihi, atau tidak diketahuinya status perawinya, Maka apabila sebab lemahnya hadis tersebut adalah yang tiga ini, maka bisa naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi kalau juga dia memiliki penguat jalur periwayatan yang lainnya. Nah, tapi kalau misalnya dhaifnya itu karena fisqur rawi, seperti misalnya hadisnya adalah hadis munkar atau hadisnya matruk, perawinya fasik, perawinya dicurigai dia berdusta atas nama Rasulullah SAW, atau al-kadzib, atau hadisnya maudhu, atau hadisnya palsu, maka ini tidak bisa hadis tersebut naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Martabatuhu, contohnya adalah apa? Al-hasanu li ghairihi adna martabatin minal hasani li dzatihi. Jadi hasan li ghairihi itu derajatnya di bawah hadis hasan li dzatihi. Maka dari sini apabila terjadi perselisihan atau pertentangan antara hadis hasan li dzatihi dengan hadis hasan li ghairihi, maka yang didahulukan adalah hadis hasan li dzatihi. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Maka urutan hadis yang makbul adalah yang tinggi adalah hadis hasan li dzatihi, hadis sahih li dzatihi, hadis sahih li dzatihi, kemudian berlanjut kepada hadis sahih li ghairihi, kemudian berlanjut kepada hadis hasan li dzatihi, kemudian berlanjut kepada hadis hasan li ghairihi. Nah, itu. Hukumnya huwa minal maqbulil ladzi yuhtajju bihi, yaitu dia termasuk hadis makbul yang bisa dijadikan hujjah atau bisa dijadikan dalil. Kita langsung ke contoh di sini. Mithaluhu ma rawahu Tirmidzi wa hassanahu min tariqi Syu'bata an Asimin an Ubaidillahi an Abdullah bin Amirin an Abdullah bin Amir bin Rabi'ata an abihi anna imra'atan min Bani Fazarata tazawwajat ala na'alain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, maksudnya adalah hasan li ghairihi, dari jalur Syu'bah, an Asim, dari jalur Asim bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah
dari ayahnya yaitu Amir bin Rabi'ah mengatakan bahwa ada seorang perempuan dari kalangan Bani Fazarah, dia menikah dengan mahar 2 sendal. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Araditi min nafsiki wa maliki bina'laini?" Apakah kamu ridho? Ya, jiwa kamu dan harta kamu ditebus dengan 2 sendal, maksudnya dengan mahar 2 sendal ini. Qalat na'am, ya. Fa'ajaza, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkannya. Qala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan, wa fil babi an Umar wa Abi Hurairah wa Aisyah wa Abi Hadrad. Nah, dan di dalam hadis bab ini tentang masalah mahar tentang sendal ini ada penguatnya dari Umar bin Khattab, ada penguatnya juga dari Abu Hurairah, ada penguatnya dari Aisyah radhiyallahu anhu dan Abu Hadrad. Walaupun ada perawi yang lemah di dalam hadis Tirmidzi itu siapa? Asim bin Ubaidillah. Asim bin Ubaidillah menjadi lemah karena apa? Buruknya hafalannya. Tetapi Imam At-Tirmidzi menjadikan hadis ini menjadi hasan li ghairihi karena ada penguat dari hadis yang lainnya, itu hadis Umar, Abu Hurairah, Aisyah dan Abu Hadrad. Nah, ini ya tentang penguat hadis tersebut sehingga menjadikan hadis ini menjadi hasan li ghairihi. Nah, itu saja ikhwan dan akhwat pembahasan kita kali ini berkaitan tentang hadis sahih li ghairihi dan hadis hasan li dzatihi. Mohon agar dipahami dengan baik, dengan cermat, dengan tepat, dan jangan lupa untuk terus mengulang pelajaran ya hatta yatarassakh ad-dars fi adhanikum wa adhanikunna, supaya melekat pelajaran itu di ya benak pikiran antum dan antunna. Itu saja yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.